Laut Cina Selatan. Sekilas, namanya mengingatkan kita pada hamparan air biru yang luas. Namun, di balik keindahannya, tersimpan potensi konflik yang besar. Laut ini menjadi rebutan banyak negara. Mengapa? Jawabannya ada pada kekayaan alam yang luar biasa besar. Bayangkan, di dasar laut ini tersimpan cadangan minyak dan gas yang sangat besar. Minyak bumi dan gas alam adalah sumber energi penting bagi dunia. Negara-negara di sekitar Laut Cina Selatan tentu ingin memanfaatkan kekayaan ini untuk kesejahteraan rakyatnya. Bukan hanya migas, Laut Cina Selatan juga kaya akan sumber daya laut. Ikan dan biota laut lainnya hidup dan berkembang biak di sini. Bagi negara-negara yang mengandalkan sektor perikanan, Laut Cina Selatan adalah sumber kehidupan penting. Perebutan sumber daya alam ini menjadi sumber ketegangan. Setiap negara merasa berhak atas kekayaan Laut Cina Selatan. Klaim dan sengketa pun tak terhindarkan. Selain sumber daya alam, Laut Cina Selatan juga memiliki peran strategis dalam perdagangan global. Jalur pelayaran internasional yang vital melintasi laut ini. Setiap hari, kapal-kapal raksasa mengangkut berbagai komoditas, mulai dari minyak mentah hingga barang elektronik, melewati Laut Cina Selatan. Lebih dari 30% perdagangan dunia melewati jalur ini. Negara-negara Asia Timur, seperti China, Jepang, dan Korea Selatan, sangat bergantung pada kelancaran lalu lintas di Laut Cina Selatan. Bagi mereka, jalur ini adalah urat nadi perekonomian. Tak heran jika Laut Cina Selatan sering disebut sebagai jalur sutra abad 21. Seperti jalur sutra di masa lampau, laut ini menjadi penghubung perdagangan antara timur dan barat. Namun, statusnya yang strategis juga memicu persaingan antar negara. Klaim tumpang tindih atas wilayah di Laut Cina Selatan semakin memperumit situasi. China mengklaim hampir seluruh wilayah laut ini melalui 9 garis putus-putus atau 9-dash line. Klaim ini tentu saja memicu protes dari negara-negara lain, seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Masing-masing negara memiliki dasar historis dan geografis atas klaim mereka. Filipina misalnya, merujuk pada kedekatan geografis beberapa pulau di Laut Cina Selatan dengan wilayah mereka. Sementara itu, Vietnam mendasarkan klaim mereka pada bukti sejarah pendudukan di beberapa pulau. Situasi semakin kompleks dengan keterlibatan kekuatan militer. China secara aktif membangun pulau buatan dan pangkalan militer di beberapa wilayah yang diklaimnya. Tindakan ini tentu saja meningkatkan kewaspadaan negara-negara lain dan memicu kekhawatiran akan potensi konflik terbuka. Salah satu insiden yang menunjukkan betapa rentannya situasi di Laut Cina Selatan adalah insiden di Sandy Cay pada bulan April 2025. China dan Filipina terlibat dalam aksi saling klaim wilayah dengan mengibarkan bendera di gugusan pasir ini. Insiden ini, meski terkesan simbolik, menunjukkan betapa mudahnya percikan api konflik muncul di Laut Cina Selatan. Ketegangan antara negara-negara yang terlibat klaim semakin meningkat. Potensi konflik terbuka bukanlah hal yang mustahil jika tidak ada upaya serius untuk mencari solusi damai. Penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak untuk mengedepankan dialog dan kerjasama. Hukum internasional, seperti UNCLOS, harus dihormati sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa. Tanpa komitmen dan itikat baik, Laut Cina Selatan akan tetap menjadi titik api yang mengancam stabilitas kawasan.